Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan bersama-sama merenungkan tulisan yang ditulis oleh Ibu Elidia Praptanti dalam buku Teens for Christ melalui tema berutang yang terambil dari Roma 1 ayat 8-15. Bersama saya Helen Jayanti yang saat ini sedang melayani di GKI Kejayaan Yogyakarta, kita akan merenungkannya bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, hari ini kami datang untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarkanlah firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman yang hidup yang baik di dalam hati kami, Tuhan. Sehingga nantinya kami boleh membuahkan hasil buah-buah yang baik bagi orang-orang sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan pimpin perenungan kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang menjadi pusat permenungan kita terambil dari Roma 1 ayat 14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Aku berutang baik kepada orang Yunani maupun kepada bangsa-bangsa lain, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Teens, kamu pasti pernah mendengar namanya Oprah Winfrey. Ia adalah tokoh yang dikenal karena kesuksesannya sebagai presenter televisi dan filantropis. Oprah memiliki kisah hidup yang penuh dengan perjuangan, dan ia merasa berutang budi kepada banyak orang yang telah membantunya di masa-masa yang sulit. Di dalam kehidupan masa kecil yang menderita, seorang guru di sekolah yaitu Mrs. Duncan memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan Oprah saat itu. Ia memberi Oprah kesempatan untuk menjadi pembaca berita di acara sekolah dan mengajarkannya cara berbicara yang baik. Kamu akan jadi orang besar suatu hari nanti, kata Mrs. Duncan kepada Oprah. Ketika Oprah mencapai puncak kesuksesan, ia merasa harus membayar kebaikan yang telah ia terima dengan melakukan hal-hal baik untuk orang lain. Oprah menggunakan kekayaan dan pengaruhnya pun itu untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma itu juga mengungkapkan bahwa ia merasa berhutang. Hutang di sini bukanlah hutang finansial seperti uang, melainkan sebuah tanggung jawab spiritual. Paulus menyadari bahwa setelah menerima kasih karunia dari Tuhan, ia memiliki tugas untuk membagikan kabar baik kepada semua orang. Paulus merasa berkewajiban untuk memberitakan Injil kepada semua kelompok masyarakat, baik orang Yunani maupun non-Yunani, dan kepada mereka yang berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan status sosial atau intelektual yang dapat menghalangi tanggung jawab Paulus untuk memberitakan Injil, agar semua orang dapat menerima keselamatan dari Kristus. Teens, kita pun berhutang untuk membagikan kabar sukacita tentang kasih Tuhan. Keselamatan dan kasih Tuhan yang telah kita terima itu juga harus dibagikan kepada setiap orang agar melalui perbuatan kita setiap hari mereka juga mengenal Allah dan kasih-Nya. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan, hari ini kami belajar melalui tulisan Paulus yang mengingatkan kami, dan juga dari kisah Oprah Winfrey. Tuhan, kami belajar bahwa kami sesungguhnya menjadi anak-anak Tuhan memiliki hutang secara spiritual untuk terus terhubung dengan Tuhan, boleh terus membagikan berkat yang telah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan atas setiap kemampuan, setiap talenta, dan benda-benda yang boleh kami terima setiap harinya, baik dari orang tua kami, keluarga kami, maupun orang-orang di sekitar kami. Ajar kami Tuhan untuk bisa membagikannya kepada orang-orang yang kurang beruntung seperti kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan melanjutkan kehidupan kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa dan syukur, amin. Demikianlah perenungan kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan pada yang lain. Tuhan Yesus memberkati.